Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Innal hamdalillahi jami'a nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrati jamil masyaikhina wa muallimina wa ustadzina wa murabbi ruhina, khususan muallifi hadzal kitab, kitabut targhib wa tarhib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Targhib wa tarhib. At-tarhib min safarir rajuli wahdah. Kita sampai bab larangan seseorang pergi sendiri. Ini bagi laki-laki. Bukan hanya perempuan, laki-laki. Dan juga nanti perempuan itu. Hadisnya yang ke 4756. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kacita sang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau ngendikan Ibnu Umar kala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun law annan nasa ya'lamuna minal wihdah. Law annan nasa, lamun sak temene menungso ya'lamuna iku padha ngerti sapa menungso minal wihdah saing ijen ma ing perkara a'lamu kang ngerti. A'lamu kang luwih ngerti sapa man ma ing apa sarra ma ing apa masarra ing ma ing apa sarra ing sarra kibu ing eleke wong kang numpak bilaili wahdahu hale awake wong. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Diterangkan dari Ibnu Umar, ngendikan Ibnu Umar pilih Kanjeng Rasul dawuh, sesungguh lau andaikan manusia mengetahui bepergian sendiri itu apa resikonya, tentu dia tidak akan melakukan perjalanan di waktu malam sendirian. Nah, ini Islam itu bukan hanya mengajari tentang cara sholat, puasa, dan ibadah-ibadah ritual lainnya, tapi juga memperhatikan tentang keselamatan, kenyamanan. Sampai bepergian sendiri itu pun dilarang, apalagi waktu malam, walaupun itu laki-laki. Tentu resikonya sangat nyata ya. Taruhlah kalau naik motor sendirian, nanti kalau bocor di jalan gimana? Taruhlah kalau naik mobil sendirian, nanti kalau ya kempet ban di jalan gimana? Belum gangguan yang lain. Maka Nabi melarang andaikan tahu, maka nah itu ya, andaikan tahu tentang resiko sendirian,
maka tidak akan melakukan perjalanan sendirian. Nah, baik, kemudian hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala antikan Abi Hurairah la'ana Rasulullah muhaththayir rijali alladzina yatashabba'una bin nisa. Rasulullah itu melaknat orang-orang yang menjadi waria dari laki-laki yang menyerupai perempuan. Muhasyayil rijal alladzina yatashabbahuna binisa. Jadi Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Kalau pagi itu Yanto, malam Yanti. Menyerupai dalam hal apa? Perangai. Laki-laki itu maskulin gitu ya. Kalau perempuan feminim. Laki-laki itu ya tegas, keras. Kalau perempuan lembut, gemulai. Ini ada laki-laki gemulai. Laki-laki alay gitu ya. Nah, itu dilaknat oleh Rasulullah. Islam melarang. Masyarakat menyebut dengan kelompok waria. Mohon maaf ini ya. Jadi masyarakat menyebut kelompok waria. Dalam istilah tren apa itu kerennya adalah kelompok-kelompok apa ya? Ya trans woman gitu ya. Nah, ini. Jadi dilarang. Rasulullah melaknat. La'ana Rasulullah muhasyar rijal alladzina yatashabbahuna bin nisa. Jadi Rasulullah itu melarang orang yang menjadi khunsa, menyerupai khunsa. Kalau khunsa asli itu takdir ya. Artinya ada memang manusia yang punya kelamin dua atau ganda gitu ya. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Itu beda lagi, itu takdir namanya. Khunsa dalam istilah fikihnya. Tapi ini mengkhunsa, artinya laki-laki yang menyerupai perempuan. Itu dilaknat. Wal mutarajjilani minan nisa al mutasyabbihani birrijal, dan begitu juga perempuan yang tomboy. Perempuan tapi menyerupai laki-laki. Dia kodratnya perempuan. Ya, totalitas perempuan. Tapi dia berperangai seperti laki-laki. Itu juga dilaknat. Tomboy. Waraqibu faladil wahda, dan bepergian jauh sendirian. Nah, ini rangganya dengan bepergian jauh sendirian. Ini juga dilarang. Hadisnya riwayat Ahmad dari riwayat Thayyib min Muhammad dan rawahnya sahih. Perawinya sahih. Jadi perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan, baik dalam tutur sapa, gaya, ataupun pakaian kalau perlu. Dilarang. Dilaknat Rasul Muhammad SAW, dan bepergian jauh sendiri. Nah, itu juga dilarang. Dilaknat, tidak baik. Karena resikonya terlalu tinggi. Maka bawa teman begitu. Wa anu Umar bin Shu'aib, lan kata saya Ammar, Ammar bin Shu'aib, an abi sing bapak Ammar bin Shu'aib, an jaddi sing bapak Ammar bin Shu'aib. Ana rajulan satune wong lanang qadima iku rawuh minas safari, teka minas safar sing lelungan. Nah, kala monggo ngendikan lau keduwe rajul sapa sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min man sahibta, man sapa sahibta kang anjani sira. Kala monggo menjawab sapa rajul, ma sahibtu ahadan, ma sahibtu ora ana kanca ingsun ahadan ing wong suci. Kala monggo dawuh sinten Rasulullah, ar-raqibu utawa wong kang numpak siji, syaitonun setan. Warraqiban te wong kang numpak loro, syaitani ku setan loro. Wa salasatu te wong telu, raqbun iku penunggang, penumpak. Rawahu Hatim wa sahhahu. Ammar bin Shu'aib ini bercerita dari bapaknya, dari kakeknya. Ada seorang laki-laki yang sowan kepada Rasul Muhammad SAW, datang dalam suatu perjalanan.
Kemudian Nabi bertanya, ma sahibta, siapa temanmu? Maka lelaki itu menjawab, ma sahibtu ahad, dan tidak ada yang menamaniku satupun ya Rasul. Kemudian Nabi bersabda, ar-raqibu syaitan. Penunggang atau penunggang kendaraan, penunggang unta, penunggang kuda yang sendirian itu syaitan. Warraqibani syaitani. Dua orang yang menunggang kuda, yang menunggang unta, yang bepergian, syaitani, temannya juga syaitan. Wa thalathatu raqbun. Nah, kalau tiga baru penunggang sejati. Nah, hadis ini memberi pengajaran bahwasanya kalau ada seorang yang datang menghadap, ditanyakan, siapa temanmu? Tanyakan, ini adab Rasul ketika ada tamu sendirian ditanya, siapa temanmu? Siapa yang mengantar? Kali sinten. Kalau orang Jawa begitu. Kali sinten. Dengan siapa? Karena pada prinsipnya walaupun laki-laki itu bepergian sendiri juga dilarang. Apalagi bepergian jauh. Nah, tadi kata Nabi, kalau bepergian sendiri, kalau kamu naik kendaraan sendiri, nanti yang membonceng itu syaitan. Kalau dua orang masih syaitan. Kalau tiga orang baru aman. Itu namanya penunggang sejati kalau kuda, kalau unta itu. Nah, maka ada peraturan, kalau bepergian jangan sendirian, apalagi berkendara. Baik kendaraan itu sifatnya ya mesin atau motor ataupun ya sepeda ataupun apalagi mobil gitu ya, apalagi unta atau kuda. Karena bila mana terjadi sesuatu biar ada yang mengabarkan, ada yang mengetahui. Tapi kalau pergi enggak sendirian ya ketahuan ya. Itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temen Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wahidu syaitan wal ithnani syaitan wa thalathatur raqbun. Itu sama dengan sebelumnya, menguatkan hadis dalam riwayat Hakim. Seseorang yang bepergian sendiri itu temannya syaitan, dua orang pun ditemani syaitan, tiga orang baru dia betul-betul bepergian. Maka rombongan terkecil dalam bepergian itu tiga, tidak dua tapi tiga. Nah, kenapa disebut kalau sendirian itu temannya setan, kedua pun setan yang temani? Ya bimakna Aisyah kakali syayatin wal insi wal jinni, itu berlaku pada manusia, setan dan jin juga. Jadi berteman itu lebih baik karena tentunya satu istilahnya menghindari fitnah, apalagi nanti kalau perempuan nanti ada materinya, ini laki-laki loh. Maka Nabi itu tidak pernah bepergian sendirian, selalu ada temannya yang mengikuti. Dan ini bagus untuk pejabat-pejabat itu meniru itu. Orang-orang penting itu kan, kalau bepergian harus ada yang mendokumentasi. Kalau sekarang ya bawa kameramen lah, bawa wartawan lah, biar mengabarkan, mencatat. Nabi dulu kalau bepergian itu ada tukang catatnya, selalu ada yang mengawal. Ada yang menyiapkan perlengkapan, yang ngurus kendaraannya, yang ngurus makan minumnya, yang mendokumentasi, itu selalu ada. Nah, Nabi yang sering ngajak Ali, atau kalau enggak Ali ngajak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu selalu mengikuti Rasulullah kemanapun. Maka banyak mendokumentasi. Ada yang mempersiapkan kendaraannya. Ibnu Umar itu kendaraannya termasuk airnya, mengambilkan air dari umur 9 tahun sudah mengikuti Rasul Muhammad SAW untuk mempersiapkan airnya Rasul Muhammad SAW. Bepergian pun mengikuti, diajak.
Jadi selalu membawa teman gitu loh. Ini anjuran agama baik walaupun itu terhadap laki-laki. Nah, tentu agar tadi ya untuk mengantisipasi ketika terjadi sesuatu dan biar tidak terjadi sesuatu gitu. Nah, sendirian pasti ceritanya beda. Ini laki-laki, apalagi perempuan, gawat lagi itu. Baik. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ndikan Kanjeng Nabi khairus sahabah arba'ah. Khairus sahabah utawi saapi-api kekancan arba'atun papat. Wa khairus saraya utawi saapi-api saraya pasukan perang iku arba'atu mi'ah iku 400. Wa khairus juyush lan saapi-api pasukan perang arba'atu alaf itu 4.000. Wala yughlab lan ora iso dikalahke apa isna asyara alfan rolas ewu min killah sing wong sithik rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa sahihima fi sahihima indam sahih Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Tirmidzi ngendikan hadisnya hasan, bagus. Nah, Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah itu bersabda begini, berteman yang paling bagus itu 4. Nah, itu mungkin kalau bikin kelompok-kelompok kecil, jagongan, 4, itu paling bagus. Bikin sahabat, maka sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 ya, tadi paling bagus itu bikin satu persahabatan, perkelompokan minimal atau paguyuban atau 4 orang. Kalau khairus saroya itu pasukan. Itu arba'um 400. Juyus juga pasukan perang. Jadi saroya itu pasukan perang, juyus. Nah, ada pengertian kalau saroya itu disebut pasukan perang kecil. Kalau juyus pasukan perang besar itu juyus. Nah, standarnya besar itu sampai 4.000 pasukan. Kalau saroya hanya 400-an. Maka dalam pemahaman hadis nanti kalau saroya contoh hadisnya Umar bin Khattab ketika beliau itu berkhutbah di Madinah, beliau itu masih mengendalikan saroya, berarti pasukan perang sekitar 400-an. Jadi mengirim sekitar 400-an pasukan perang ke suatu medan perang. Umar bin Khattab mengomando saroya itu. Nah, mengomando Al-Jabal, Al-Jabal. Awas gunung, gunung, gunung. Pada waktu khutbah. Nah itu. Jadi kemudian dalam bentuk hadisnya ketika Juyusul Uhud, ketika Rasulullah itu akan diperangi kafir Quraisy Mekah sing keluruk menginvasi Madinah dan mengajak sekutu-sekutunya di kanan kiri Madinah untuk menggempur umat Islam yang ada di Madinah. Maka terjadilah peperangan Uhud itu. Maka Nabi pun membawa juyusul mu'min. Berarti pasukannya lebih dari 4.000. Tapi karena orang-orang Quraisy lebih banyak kan. Kafir Quraisy ini karena beliau berperang tidak sendiri tapi memprovokasi negara-negara sampingnya Madinah untuk ikut memerangi Rasulullah karena dianggap ancaman ini. Muhammad ini ancaman, Muhammad ini membahayakan, Muhammad bawa Tuhan baru. Muhammad ini akan menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Sehingga sebagian negara-negara ya di kanan kiri Madinah itu pun terprovokasi sehingga ikut memerangi Rasulullah pada perang Uhud. Maka orang kafir pun membawa juyus, Islam pun akhirnya semua membela. Nabi mengumumkan pada penduduk Madinah bahwasanya kita ini akan diserang orang kafir Quraisy, Mekah dan kafir-kafir di sekeliling Madinah. Maka harus kita lawan. Nah, disitulah kemudian bangkit jiwa nasionalisme. Ada orang Yahudi, ya Rasul saya ikut, Muhammad saya ikut. Ini
Ini saya punya uang, harta benda. Dan orang penduduk pribumi ikut bersama Rasulullah. Menjadi satu barisan perang, juyusul mukmin, juyuhul Uhud, pasukan Uhud. Nah itu. Dan ternyata terdiri bukan hanya umat Islam, non-Islam pun ikut dalam peperangan Uhud itu. Bahkan berpartisipasi memberikan harta untuk perbekalan. Maka Nabi menerima itu. Kemudian karena banget banyaknya itu dijadikan permodalan untuk menghadapi. Nah, maka tabiat orang kafir sejak dulu itu ya begitu. Kalau berperang melawan umat Islam selalu memprovokasi kanan kiri. Lihatlah Amerika Serikat ketika berperang melawan negara-negara Islam itu kan diprovokasi. Dia mengajak sekutu, Inggris, Australia, siapa lagi itu, Rusia gitu ya. Untuk memerangi Irak pada waktu itu, memerangi negara-negara Islam. Dia tidak berani sendirian gitu. Kalau sekarang ya disikat Iran kalau berani sendirian. Nah itu dia akhirnya membawa teman itu sejak dulu. Nah, jadi pertemanan, jadi jumlah teman yang bagus itu 4. Kalau bikin pasukan perang terkecil 400 lah kami. Banyak itu hitungan banyak adalah 4.000. Bisa lebih lah. Yang kalau tidak ingin terkalahkan 12.000. Nah, tak ingin terkalahkan. Ada. Nah, kalau dalam pasukan itu istilahnya ada 1 kompi, 1 peleton gitu ya. 1 kompi itu ya 60, 1 peleton itu 120 gitu. Itu istilahnya kalau nggak salah ya mohon maaf, dalam istilah peleton dan kompi diingatkan kalau salah, itu seingat saya begitu. 1 kompi berarti terdiri 60 orang, 1 peleton 120 orang. Itu berarti kalau banyak ribuan tuh, ya 1 markas mungkin ya, 1 pasukan, 1 komando atau apa. Oke. Nah, ini laki-laki pergi sendiri dilarang. Sekarang perempuan lebih dilarang. Hadisnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir an tusafira safaran yakunu 3 ayyamin fasu'idan illa wa ma'aha abuha aw akhuha aw zawjuha aw ibnuha aw dhu mahramin minha. Rawahul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. La yahillu li imratin, ora halal li imratin kedhi wong wadon. Artinya haram bagi perempuan tu'minu billahi wal yaumil akhir kang iman datang Allah lan dina akhir. Tidak, artinya haram bagi perempuan mukmin antusafira safaran yakunu 3 ayyamin fasu'idan, yang melakukan bepergian 3 hari dan dia menginap apalagi. Illa wa ma'aha abuha, kecuali beserta dia adalah abuha bapaknya, au akhuha saudara laki-lakinya, au zawjuha suaminya, au ibnuha anaknya, au dzu mahramin atau mahramnya. Nah, ini artinya perempuan mukmin itu haram melakukan perjalanan selama 3 hari dia menetap menginap, kecuali ada yang menyertai bapaknya atau saudara laki-lakinya atau suaminya atau anak lakinya atau mahramnya. Dzu mahramin adalah orang yang halal untuk menikah. Siapa yang halal menikah? Ya beberapa mahram kan banyak. Di antara mahram itu ya kakak, adik, paman, ponaan, mertua, mantu, bapak, orang tua, anak itu ya, mbah, putu. Atau mahram-mahram dihubungkan dikaitkan dengan musyaharah atau mahram-mahram dengan hubungan yang lainnya.
Hal ini biasanya diterapkan bagi orang yang haji dan umroh. Maka orang yang haji umroh ada harus punya surat mahram gitu ya. Tapi kayaknya sekarang sudah dirubah, sudah nggak perlu itu kan. Itu. Nah, maka lihatlah banyak perempuan yang melanggar hal ini, maka dia bepergiannya terlaknat. Nah, maka perempuan-perempuan yang mukmin kepada Allah, dia tidak akan melakukan satu perjalanan yang jauh, yang berhari-hari, 3 hari lah, kecuali ada yang mendampingi dari orang-orang tersebut. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dalam riwayat Bukhari Muslim, la tusaffirul mar'ah yaumaini min dahr illa ma'aha dzu mahramin minha aw zaujuha. Kalau hadis pertama 3 hari larangan itu. Hadis kedua ini 2 hari. La bimakna nahi, janganlah. Jangan sampai wanita mukmin melakukan perjalanan 2 hari dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. 2 hari. Kecuali bersama dia mahramnya atau suaminya. Nah, sekarang berapa banyak wanita yang berjilbab nyamplinyis, benyang-penying. Bahkan kadang-kadang ada suami pun tidak dipamiti. Berapa laknat yang mereka terima dari Rasulullah melaknat, malaikat pun melaknat. Dari keluar rumah sampai kembali lagi, terlaknat, terkutuk, terlaknat ya terbenci. Tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya Allah membenci, melaknat. Nauzubillah. Baik. Hadis selanjutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira thalathan illa ma'ha dzu mahramin. Sama ya, 3 hari. 2 hari dilarang, 3 hari. Sekarang bagaimana kalau bepergiannya hanya sehari? Hadisnya ada. Wa an Ibni Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafira masiratun yaumin wa lailatin illa ma'adzu mahramin 'alaiha. Sehari semalam juga dilarang. Tidak halal, haram, cetha itu. Mafhum mukhalafah la yahilu berarti haram. Haram bagi wanita mukmin yang mengaku iman pada Allah dan akhir melakukan perjalanan hanya sehari semalam kalau tidak bersama mahramnya. Mahramnya. Sehari semalam. Nah, ini jelas sekali seorang perempuan kalau pergian baik sehari, 2 hari, 3 hari, kalau tidak bersama mahramnya, yaitu orang tuanya, saudara lakinya, atau saudara atau suaminya, atau anak lakinya. Jadi yang paling bagus itu bersama laki-laki yang mahramnya, orang tuanya, kakak atau adik atau saudara kandung laki-lakinya, anaknya, anak laki-lakinya, atau suaminya. Ini larangan-larangan bepergian baik laki-laki pun juga. Kalau laki-laki larangannya sebabnya himbauan, jadi laki-laki larangannya ya himbauan ya. Kalau perempuan itu larangan qad'i. Karena kenapa sebut himbauan? Karena lau annanna saya'lamunal wihdah ma'lamu masafa raqibul bilaili wahda. Ini bagi laki-laki hanya sifatnya himbauan, tidak pergi sendiri. Karena tentunya ada risiko-risiko yang berat, kira-kira begitu. Tapi kalau perempuan, redaksi larangan jelas la yakhillu li imra'atin, loh gitu. Tidak halal. Tidak halal, haram begitu bagi perempuan. Ini jelas ya. Larangan laki-laki sendiri hanya pertimbangan kesehatan, keamanan, sehingga sifatnya hanya himbauan. Kalau perempuan larangannya adalah larangan qat'i yang disifati dengan haram. Itu. Na'udzubillah. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak dan saudara kita dan seluruh muslimin terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dalam bepergian, dan tentunya pertimbangkan keselamatan bawa teman.
Baik, Mitra Pas untuk Anda tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Memang acara ini didesain bagi Anda terlebih yang pangapunten dulunya tidak sempat mondok. Nah, inilah kajian kitab yang biasanya dikaji di pondok-pondok pesantren, dibacakan teks aslinya sehingga Anda harapannya juga paham, kemudian juga diterangkan Mitra Pas, dan apabila ada hal yang Anda kurang paham, Anda bisa tanyakan. Nah, di sesi kedua inilah kajian kitab hadis Targhib Tarhib bersama saya Arif Fanidi, dan narasumber kita ada Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis Dzikir Rodotul Salam Tambah Harjo Runting Pati. Membuka kesempatan Anda bisa bertanya langsung. Banyak saluran kami buka, termasuk telepon di 0295385877 seperti sekarang ini Mitra Pas yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam Mas Ari. Baik, dari siapa di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juwana. Monggo silakan. Begini Abah ada pertanyaan begini. Ketika ada seorang pekerja yang sebagai tukang ojek online ya Abah, kemudian menerima orang yang ingin mengojek itu perempuan, bagaimana sikapnya ketika tukang ojek itu menerima tawaran ketika ada perempuan yang ingin mengojek? Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat di media-media misalnya televisi ya Abah, ada orang yang bukan mahram kemudian berduet bernyanyi dengan bergandengan tangan. Nah, ini bagaimana hukumnya Abah? Itu aja Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Monggo. Ya, kalau berbicara tentang hukum itu kan harus digali apa alasannya. Maka alasan itu akan menentukan suatu hukum. Jadi al-hukmu bi'ilatihi, hukum itu dengan alasannya. Artinya bisa menghukumi halal, haram, mubah itu kalau tahu alasannya. Tapi sekilas bisa kita memahami begini, kalau ojekan ini larangan kan bepergian dengan tempo waktu yang lama. Sehari semalam, paling rendah kan sehari semalam, berdasarkan hadis Abu Hurairah, kemudian 2 hari, 3 hari, dan lebih tentunya. Itu ada larangan, tidak halal, tidak boleh gitu. Kecuali ada muhrim. Nah, sekarang bagaimana tentang bepergian ngojek 2 orang ya? Transportasi umum gitu ya, atau transportasi perorangan namanya ojek. Itu kan memang ada satu kedekatan secara fisik lelaki perempuan yang tidak mahramnya, tidak halalnya itu. Sehingga tentu akan menggelitik pemikiran seseorang tentang hukumnya bagaimana. Itu kan perempuan, itu laki-laki masih ngemplok begitu kan. Apalagi kalau duduknya ngangkang gitu kan, mohon maaf itu kan. Itu kan terasa gimana gitu. Nah, maka sebenarnya sudah menjadi keresahan juga di sebagian para ulama-ulama masa kini ya. Bahkan ada yang memfatwakan haram kan. Ada yang memfatwakan haram itu. Karena dengan pertimbangan-pertimbangan larangan-larangan dan sudut pandang. Tapi karena hukum itu bisa carikan alasan yang menjadikan boleh, tak taruhlah. Kalau memang itu adalah pilihan yang terakhir. Jadi ojek, perempuan ngojek ke laki-laki itu adalah pilihan yang terakhir. Dan tidak ada transportasi yang lain, yang angkot atau yang lain lah gitu, yang lebih aman dari hal ini. Maka bisa dihukumi darurat gitu loh, darurat. Karena ini satu-satunya transportasi yang cepat, darurat. Kalau darurat itu ya ad-daruratu tubihul mahdurat. Sekarang kalau tidak menggunakan jasa ojek karena adanya adalah ojek, terus mau jalan kaki karena bikin rekoso, susah dan resikonya lebih tinggi, taruhlah begitu. Atau taruhlah kalau tidak naik ojek justru malah resikonya lebih besar. Karena itu transportasi yang ada dan yang umum. Angkot nanti risiko, angkot bisa digangguan macam-macam sebagainya. Itu justru pilihan yang aman adalah itu. Atau bepergian tidak berhari-hari, hanya beberapa jam, beberapa kilo begitu. Itu masih bisa dimengerti dengan begitu, dengan menggunakan hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena tidak ada jalan lain mau gimana, karena itu yang aman. Nah, tentang ojek sekarang kan kalau yang beraplikasi itu kan lebih kecenderungan amanahnya itu bisa dipertanggungjawabkan ya karena dikendalikan oleh aplikasi itu.
Itu kalau drivernya, kalau sebang ojolnya itu tidak amanah, tinggal kasih komen dan bintang, itu risikonya tinggi loh tuh. Sekali di komen jelek, itu si tukang ojeknya sudah nggak bisa kerja, aplikasi tutup, tidak bisa diakses gitu. Aber nggak ya langsung? Iya, maka dia harus betul-betul hati-hati, tidak boleh ada pelecehan, sifatnya pelecehan seksual ataupun kalimat-kalimat kasar atau hal yang tidak menyenangkan, itu malah lebih amanah saya kira itu. Nah, tinggal tentunya duduknya diatur ya. Tidak berhimpitan tapi ada jarak, atau kalau perempuan duduknya jangan ngangkang gitu loh. Tengahnya dikasih tas atau apa begitu kan bisa diatur lah. Sekiranya tidak ada gesekan secara fisik gitu loh. Nah, itu Mas ya. Jadi bisa diatur. Kemudian bagaimana yang berdua ya. Itu kan sudah dalam materi dulu-dulu lah, artinya mohon maaf, penyanyi itu ya, itu sebetulnya sudah ada hadis-hadis khusus ya, bagaimana hukum menjadi seorang penyanyi. Itu sudah menjadi materi, bukan ikhtilaf tadi, dan bukan di ranah istilahnya hal yang baru. Sejak dulu penyanyi itu zaman bahula sudah ada. Ada orang ninggalin Jumatan gara-gara bawa seperangkat ini Kiai, pasar malam sepertinya ya banyak dagang, artinya dari alatul malahi juga sudah zaman Nabi sudah populer, Nabi melarang alatul malahi, bahkan ada hadis walaupun ini dhaif ya, man sami al malahi fid dunya la yasma sauti fil jannah. Orang yang mendengarkan alat malahi, alat musik di dunia itu kelak tidak bisa mendengarkan suara Nabi di surga. Tapi hanya dhaif ini ya. Karena dianggap dhaif dan dalam hal yang dipentingkan, dibutuhkan, karena musik ini dunia tanpa musik katanya sepi gitu. Sehingga tetap itu kan hadisnya dhaif gitu. Tapi setidaknya ada warning kan. Maka ulama pun ikhtilaf dalam hal musik kan, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang tidak apa-apa begitu kan. Karena terinspirasi dari hadis itu. Nah, alatul malahi itu disebut ma yuhibbu syaitan, perkara sing nyenengna syaitan. Tabu-tabuan alatul malahi itu apa saja termasuk rebana itu ya alatul malahi. Jedur ya sama. Namanya alat musik itu sesuatu yang bisa membunyikan sesuatu yang membuat orang asik, namanya alat musik. Kendang, rebana, jedur, tamborin, suling, gitar, keyboard, semua lah. Jadi bahas. Nah, menjadi apalagi menjadi penyanyinya. Udah itu banyak hadisnya itu tentang larangan, kecaman gitu ya. Tapi ya gimana sekarang itu menjadi kebutuhan terkadang. Maka kita dihukumi ya bilang haram ya haram ya, karena hukum harus dikatakan apa adanya. Tapi menjadi boleh kalau nyanyinya itu sopan, yang disampaikan adalah hal-hal baik, liriknya lirik fatwa, pitutur luhur, itu ya. Kemudian dalam sekupnya kalau perempuan bernyanyi di depan perempuan, kalau laki-laki bernyanyi di depan laki-laki, begitu. Ada undang-undangnya begitu. Cuma sekarang ya nggak asik lah, laki-laki ya nonton perempuan, perempuan nonton laki-laki. Nah, maka disitulah hukum akan terjadi karena satu hal, satu kepentingan akan menunjukkan satu hukum. Tapi yang jelas banyak kecaman terhadap wanita yang menjadi penyanyi, wanita yang mengumbar aurat, wanita yang berperangai tidak seperti layaknya wanita, itu banyak kecaman, mengecam. Kecaman dan mati laknatnya Rasul. Dan perempuan yang memamerkan auratnya, perempuan yang itu banyak sekali. Nah, maka bagaimana kalau duet di depan umum kemudian banyak yang menyaksikan, itu kan malah karena di depan umum kan, yang tidak boleh kan al-ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur laki perempuan. Contohnya ikhtilat itu atau mukhalatoh, desek-desekan itu kan ada ya hadisnya. Al-ihtilatul nisa bainar rijal kat ta'abudus sunam, bercampurnya laki perempuan, desek-desekan laki perempuan yang tidak mahram,
atau wel-welan laki perempuan yang tidak mahram, itu dosanya sepertinya menyembah berhala. Sama dengan menyembah berhala. Saya dihitung sama dengan musyrik. Na'udzubillah min dzalik itu. Nah, dan itu bisa dimengerti ketika banyak orang bagaimana, beda lagi. Dia duet, kan disaksikan banyak orang. Nah, itu beda lagi itu. Itu ya baik ya, tentunya wajar. Tidak kayak Wa'ji Roma Irama kan, itu Syekhul Dangdut, Roma Irama itu ya. Roma Irama itu Syekhul Dangdut, Syekhnya dangdut. Itu bisa bagi rujukan dan mazhab bagi kaum muslimin yang suka musik dan bernyanyi. Lihat Bang Haji Roma Irama bagaimana kalau pentas di muka umum, bagaimana mengelola grup musiknya. Ya kita sepakati karena beliau juga punya karya yang luar biasa, karena dalam ukuran manusia yang sudah berkarya lebih dari 1000 karya atau mendekati itu sudah luar biasa, termasuk sudah keajaiban, termasuk khariqul adah namanya, tidak sesuai dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Maka dunia mengakui atas karya-karya beliau. Ya, tentang hukumnya bisa kita carikan hukumnya gitu loh, karena hukum tergantung pada alasan. Tapi dampak daripada apa yang beliau lakukan ini terlepas dari ikhtilafnya para ulama. Nah, karena kita ini ya kita menyampaikan agama, ya menyampaikan hukum. Ya antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan, akhirnya juga nanti bisa kita ambil satu maqasid, satu tujuan dengan kaidah. Contohnya bermusik, bernyanyi, ya walaupun karena ulama tidak serta-merta mengharamkan mutlak. Karena seperti Jalaluddin Ar-Rumi juga ahli musik, ahli tari. Ulama-ulama juga banyak yang ahli syair. Syair itu kan juga lagu kan, syair. Sampai ada ayat asy-syu'ara, para penyair itu. Para penyair. Syair itu identik dalam hadis Muslim, Nabi itu kalau bepergian, istilah anak sekarang boring, itu juga sambil bernyanyi ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Artinya ada satu lirik lagu yang dimainkan tapi punya pitutur luhur gitu loh. Nah, maka lirik lagu atau lirik dalam satu lagu untuk bersenandung yang mempunyai nilai sastra tinggi yang mengandung fatwa, saya kira itu sangat lazim dalam Islam, dan ulama-ulama banyak yang ahli syair. Ya, maka tidak masalah tentang liriknya, membuat syairnya, bikin lagunya. Dalam arti nggak masalah itu karena banyak rujukan. Nah, maka harus diatur etikanya. Bagaimana dalam pementasan, ya karena beliau itu Syekhul Dangdut, agamanya juga mantap, wawasan agama tidak diragukan lagi. Lagu-lagunya banyak terinspirasi dari Quran dan hadis. Bahkan dalam riwayat hidupnya beliau pun dulu pernah dipermasalahkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada waktu beliau itu membawakan ayat ya. Ayat Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ditentang habis-habisan. Di zamannya beliau sudah ditentang dan membuat kontradiktif, polemik di tengah masyarakat, lebih-lebih umat Islam. Saya dianggap Roma Irama ini kurang ajar. Kenapa? Menyampur hak dan yang batil. Ini ayat dibawa untuk bermain musik, ayat disampaikan di panggung-panggung maksiat. Wah, dikecam itu Roma Irama. Kemudian disidang oleh Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu. Nah, disuruh mendendangkan, bercerita apa yang kau lakukan, sampai masyarakat Muslim sebagian ini mengecam kau mencampurkan yang hak dan yang batil, dalam arti ayat kau sampaikan di tempat permaksiatan. Wah, Romanya bercerita itu. Kemudian bercerita lagunya la ilaha illallah itu loh. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kan dalam alur musiknya kan pertamanya intro deng 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 cep 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 deng 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 cep cep la ilaha illallah jeng jeng jeng. Itu pertama dimulai dengan
suara gemuruh dan musik gitu kan, terus kemudian qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Deng 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 gitu kan. Nah, itu benar bercerita. Nah, begitu tahu katakan tereret, ya Tuhan itu satu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu seluruh majelis fatwa MUI. Loh, bagus ini. Itu sepakat malah memberi jempol. Memberi penghargaan. Wah, ini bagus kalau model begini. Justru malah akhirnya ulama pada waktu ulama Indonesia memberi atensi. Wah, nih bikinkan yang lain, ini bagus ini. Jadi di sidang itu bagi orang-orang sebagian menyalahkan, menganggap kurang ajar ayat dibawa ke teman. Tapi dalam pandangan dakwah ini bagus sekali karena orang-orang yang suka-suka mabuk ada media dakwah. Terus dipisahkan mana ayatnya dibaca sebelumnya. Kemudian di dalamnya itu adalah lirik-lirik dakwah. Katakan tereret Tuhan itu satu gitu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini kan Masya Allah. Jadi yang dulu kontradiktif menjadi polemik di tengah masyarakat. Akhirnya ulama MUI loh, itu kelas MUI Indonesia loh. Itu kumpulan dari semua ulama, tokoh-tokoh agama di berbagai macam organisasi. Sepakat. Boleh kalau model begitu. Tidak dilangi, tapi boleh malah beratensi, minta dibikin lain. Lagu-lagu. Akhirnya Waromah terus rajin bikin lagu yang termotivasi dari ayat dan hadis. Gara-gara itu sampai sekarang. Nah, itu artinya ulama-ulama itu dalam hal musik, lagu, selalu menggunakan ilmu usul dalam menghukumi al-umuru bimaqasidiyah. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya, gitu kan? Tujuannya untuk dakwah, mendakwai orang, ya maka menjadi boleh, bukan wajib tapi boleh. Kalau hukum tergantung pada alasannya. Akhirnya ya menjadi boleh, bisa haram dan tidak tergantung pada alasannya. Maka sama dengan zaman sekarang juga begitu. Nah, maka kalau yang suka musik dan nyanyi rujukannya adalah ke Syekhul Dangdut Syekh Haji Roma Irama. Karena beliau juga ulama, ahli agama juga. Pinter loh. Ya, lagunya juga Masya Allah. Cara bermusiknya lihat. Kalau cara manggung, ini profil yang kita baca ya. Beliau selalu menjaga sholat 5 waktu dan berjamaah dengan grup musiknya itu. Masya Allah. Termasuk kru. Wah, nek gak sholat dipecat temenan itu. Ketika bermusik lihat. Kalau di panggung ada wanita. Ya, ada jaga jarak Pak. Walaupun duet itu. Jaga jarak itu, lihat. Nah, itu contoh yang bagus. Kalau joget juga hanya ya sebatas goyang-goyang. Joget juga boleh diniat olahraga. Orang Arab itu pada joget semua, kenapa enggak komen itu ya? Cari Zafin itu kan. Orang yang cingkrak-cingkrak mubeng-mubeng itu kan jogetan itu. Kenapa kalau bangsa kita joget enggak boleh? Semua joget karena itu ekspresi itu. Ekspresi. Abu Bakar Siddiq dulu banget senengnya itu. Kemudian ketika mendapat kabar bahwa Abu Bakar Siddiq itu jadikan teman di surga oleh Rasulullah, itu kan banget senangnya kemudian nari itu. Maka menjadi tarinya Jalaluddin Ar-Rumi itu kan terinspirasi dari gayanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika ekspresi kegembiraannya. Berarti sebatas kewajaran, maka itu menjadi bolehlah. Minimal kalau itu haram nanti ada nilai plus daripada dakwah atau pesan moral yang disampaikan. Tapi kita tidak ingin berpolemik dalam hal hukum haram atau pemerintah. Kita lebih membaca saja fenomena ini. Ya, selama ada nilai kebaikan di situ, karena musik sebagian ulama juga ada yang mengharamkan dan membolehkan, maka tentunya akan kita hukum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Artinya alasannya dan tujuannya. Selama ada alasan yang dibenarkan dan tujuan yang baik untuk membesarkan agama, kenapa tidak? Ini sebagai solusi dari jawab tantangan, apalagi anak muda. Bagaimana cara mendakwai anak muda?
biar nggak jamet gitu kan. Mosok corone HP, TV, radio tanpa musik itu ya jamet, lama-lama kan bosen kan. Nafsu juga ketika diajar habis-habisan juga dia akan memberontak akhirnya kan. Tinggal menunggu semacam apa istilahnya, letupan bola salju saja. Maka banyak lihatlah ketika moralitas anak-anak ditekan setekan-tekannya, ketika dia bebas pun akan liar seliar-liarnya. Dan ini terjadi pada anak-anak pesantren yang terlalu dikekang dan luar biasa. Ternyata ketika sudah keluar dan out, itu juga lihatlah perilakunya itu lebih norak daripada yang norak, lebih hancur daripada yang hancur. Kan naudzubillah min dzalik. Maka sebaiknya adalah pemikiran berlatih untuk berkesadaran menjadi hamba Allah yang baik. Ya dengan batasan yang sewajarnya, tentunya dengan pengawasan yang baik. Itu saya kira lebih mengena, akan menjadi kesadaran menjadi seorang muslim, sehingga tahu akan apa kewajiban dan apa yang dilarang. Daripada ditekan, dibatasi, tanpa batas, akhirnya nanti toh ketika lepas, liar juga akhirnya, bahkan lebih liar daripada yang liar. Dan itu banyak terjadi ini. Itu Mas. Baik, berikutnya yang sudah masuk di WhatsApp grup pendengar Radio Pas FM Pati, Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang materi tadi tentang Islam adalah agama yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Untuk itu Islam juga menetapkan beberapa larangan dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan, kebersihan jiwa, dan kedamaian antar sesama. Nah, apa yang mendasari hampir semua pejabat yang punya posisi empuk ini rata-rata malah berbuat korupsi. Padahal juga dulunya juga saya lihat pernah ngaji juga ini. Ada yang sarjananya juga masuk ke Fakultas Dakwah juga ini, pencerahannya ya, monggo. Kalau dakwah ya agama lah, Iya. sarjana agama, profesor agama. Saya kira korupsi ini seperti halnya apa ya? Ya penyakit. Ini mohon maaf, saya bisa berbicara begini, mungkin karena tidak punya kesempatan korupsi gitu. Itu mungkin ya. Dan orang-orang bicara itu pun mungkin karena tidak punya kesempatan korupsi. Dan tidak ada sistem yang mengatur agar bisa korupsi. Tapi andekan menjadi pelakon, mungkin ceritanya bisa beda ya. Tapi kita mengamati saja ini Mas. Kita tidak beri komen Mas. Kalau saya jadi menteri juga tidak kemudian jaminan saya harus bersih. Karena sistem ya, ada sistem yang menjadikan orang itu korup. Sekarang lihatlah, amati aja, nggak usah jauh-jauh di tingkat desa. Amati saja, tanya saja, selidiki saja. Itu korupsi itu sudah terjadi. Dana desa itu loh. Singgi bancaan sapa mpun, jujur-jujuran. Ya yang membawa semua. Iki duit barang enak, kabeh wong butuh duit. Ya. Dia bukan malaikat dengan alasan yang bisa dibentuk dengan dukungan hukum yang bisa didapatkan, kesempatan yang memberikan, maka menjadikan kayaknya ya bisa disebut siapapun ketika menjabat di negeri ini berpotensi menjadi koruptor. Karena sistem pengawasan yang sangat lemah. Sekarang tingkat desa sing wani ngaruh-aruh petinggi sopo gitu. Karena tidak ada yang berani speak up. Tidak ada yang berani ngomong. Jadi sistem yang menjadikan mereka liar, seliar-liarnya, sistem yang menjadikan mereka terjebak dalam arus korupsi, sehingga korupsi itu marak. Nggak usahlah jauh-jauh mau menteri, mau gubernur, presiden. Tingkat desa yang nyata di depan mata kita yang ada di circle kita itu. Nah, uang desa itu berapa miliar tiap tahun per desa. Ada adik dia dari masih uang-uang lain itu. Ayo jujur-jujuran. Di antara, mohon maaf, ini kita membaca tidak menuduh siapa-siapa. Desa-desa se-Indonesia itu loh. Coba, ayo masyarakat. Nah, karena masyarakat itu tidak berani ngomong, orang berani ngelokke sebab ngelawan kok pejabat. Siapa sih bakal menang kan, apalagi lagi jabat. Nah, nanti kalau udah nggak jabat beda lagi. Hukum bisa dibeli, aparat temannya penegak hukum, bos konco bolo, camat bupati mentornya, mau apa?
Sehingga walaupun tahu di tingkat desa ada dana desa selewengkan, katakan 700 digarap 500, yang 200 gue karaoke rame-rame, kan terjadi begitu kan di media. Siapa wong cilik wani ngelokke Pak Inggi, jaluk surat magak dikai, jaluk stempel tinggal lunga nanti malah. Dah takut kan orang kampung. Akhirnya karena nggak ada pengawasan, orang yang tahu kezaliman juga diam, akhirnya terjadilah praktek-praktek korupsi. Sekarang dari perilaku koruptif saja kan, di antara dari pengamat Profesor Mahfud MD itu kan dalam bukunya ketika mengupas tentang korupsi, itu kan korupsi itu ada korupsi perilaku koruptif itu termasuk juga akan menjadi koruptor. Contohnya orang yang selalu minta penghargaan, orang selalu minta tempat, orang selalu minta begini begitu. Itu menunjukkan perilaku koruptif. Contoh dia datang nanti sewakan kursi dulu ya. Itu satu hal. Saya nanti carikan tempat parkir yang enak ya. Itu perilaku koruptif itu termasuk itu. Itu pun mentalitinya terbentuk dari perilaku koruptif itu, sehingga nanti kalau menjadi pejabat ya tinggal cari kesempatan saja. Maka dari kesimpulan korupsi itu karena sistem yang lemah, dua pengawasan yang tidak ada, sehingga korupsi itu terjadi didukung dengan mentalitinya memang sudah pengen korupsi karena dari modal dasar menjadi pejabat itu budgetnya orang main-main. Maka dalam hal ini ayo kalau pengen itu ya bersama-sama dari tingkat desa wani ngomong, speak up istilahnya, ayo ngomong ono roh korupsi tingkat desa. Tapi kan siapa yang berani ngelawan petinggi, katakan begitu ya, nggak ada kan. Kelas wong desa loh ya, yang tahu ya beberapa, yang berani beberapa gitu kan. Itu kan ketika psikologi masyarakat di kampung kalau berani dengan kepala desa kan itu dianggap itu pembangkang, pembalelo dan sebagainya. Kemudian dikecam kan. Bahwa katakan 1-2 orang masyarakat yang berani, petinggi itu punya circle karena dia pemegang organisasi tingkat desa, punya pejabat desa, punya sarekat, punya semua anak buahnya. Itu aja ngepung kabeh, ngecam kabeh. Maka dia pun akan kesulitan di tingkat desa, bayangkan. Karena petinggi itu raja desa, raja kelas desa. Coba nih wani gitu. Begitu. Akhirnya orang ketakutan, mau duit desa dientekno nggih sugih dhewe, arep gue tuku sawah, mobil serana ngurus gak sing berani ngomong. Nanti jalan dibikin lah sesidik gue ketok-ketok gitu loh. Ya sudah buat acor, tapi yang masih itu banyak gitu loh. Siapa yang berani ngungkap itu, sing wani ngomong siapa? Taruh ketika sudah terjadi kecekel, sing wani dadi seksi sapa? Wong ada ancaman kayak begitu. Awas. Wani-wani ayo. Nah begitu. Sehingga korupsi ini akan terjadi dan terus terjadi ketika masyarakatnya lemah, sistemnya lemah, pengawasannya lemah. Polisi bergerak ketika ada laporan, hakim akan bergerak ketika ada kecurigaan. Kalau nggak yang ngomong lapor, mau gimana? Mau sing ngomong wis diancam-ancam, lapor wis diweden-wedeni, terus gimana? Ya, inilah keadaan mau ndak mau harus menerima. Ya, ngeri itu loh. Ya berdoa aja agar kita nggak jadi pejabat aja, biar nggak usah korupsi, nggak usah pengen jadi pejabat, biar aman gitu loh ya. Aman sudah jadi guru ngaji, yang guru ngaji tetap guru ngaji aja, ya yang Pak Kiai tetap nyai aja, biar insya Allah lebih selamat, wis ngurus umat. Ya untuk amplop sidik-sidik alhamdulillah gitu. Barokah insya Allah gitu. Nggak usah jadi DPR, nggak usah jadi apa. Semuanya nggak maju, itu masalah. Kalau ingin maju risikonya begitu gitu loh. Nah, kecuali dia memang hatinya sudah siap secara finansial, sudah siap, beda lagi ya. Kan masih banyak ya, ada loh pejabat yang baik, ada legislatif DPR yang baik, ada. Biar yang baik itu yang sudah siap secara materi, dia sudah ada basicnya orang kaya, basicnya dia pejuang, dia sehingga ingin memperjuangkan.
Kalau hanya dengan hartanya dia kan hanya bisa berjuang sedikit, berbuat sedikit. Tapi kalau dengan menjabati strategi pemerintahan kan bisa berbuat lebih banyak. Nah, biasanya ada, tapi tidak banyak. Atau mungkin sudah mati. Ini ada lah. Ya, maka ketika sudah siap, dirinya sudah siap, ilmunya ada, dan memang pribadinya adalah pejuang, dan harta benda sudah ada. Saya kira insya Allah dia ya minim untuk terseret dalam sistem yang menjadikan orang berkorupsi di negeri ini. Ya, maka kalau ingin ikut cawe-cawe, 3 piranti ini harus dihidupkan. 1, cari pejabat yang personalitinya bagus. Bahasa sederhananya ya sudah selesai dengan dirinya. Pasti ada. Nomor 2, sistemnya dibikin bagus, transparan. Ketiga, masyarakat jangan diam. Nah, ketika ini 3 ini dikumpulkan, kata Pak Profesor Mahfud MD, maka korupsi baru bisa hilang di negeri ini. Tapi yang terkecil, ketika masyarakat diam, itu sudah pasti terjadi korupsi. Padahal menurut agama kan jelas toh, membiarkan kezaliman adalah zalim. Sampai lihat praktek koruptif di tingkat lingkungan RT, RW, desa, kok diam? Itu sama dengan kita ikut korupsi. Jadi membiarkan kezaliman sama dengan zalim. Membiarkan korupsi merajalela sama dengan kita ikut korupsi, kezaliman. Dan ini yang terbanyak. Orang-orang pinter, orang-orang alim nggak boleh diam. Harus ngomong. Tapi nek ngomong nanti kecam, nggak dibalani pejabat. Orang dibalani petinggi, orang dibalani bupati, gimana? Nggak punya teman nanti, nek ngajuin proposal nanti gimana? Nggak dapat. Nah, ujung-ujungnya kan. Nah inilah, ada satu yang mental. Tapi insya Allah di bumi ini masih banyak orang baik. Terbukti bunyi masih lestari, berarti masih ada balancing, ada satu keseimbangan antara baik dan buruk. Tapi biasalah sepanjang sejarah, ada pejuang, ada pecundang gitu. Ya, ada pengabdi, ada pembangkang gitu. Ada pejuang sejati, ada berjuang sehari, yaitu ngubur beras, baju dan uang. Nah ini yang repot. Insya Allah bumi tetap baik-baik saja, Islam agama juga tetap baik-baik saja, karena ini urusan Allah itu ya. Jadi kita nggak perlu risau, nggak perlu terlalu bagaimana, udah koyo ya istilahnya sudah. Pasrahkan pada Allah ketika sudah tidak mampu menganalisis, dan doakan. Karena doa bisa menembus ke lerung hati yang paling dalam. Doakan mereka yang menjabat menjadi orang-orang yang solih, yang amanah. Jangan pesimis, tapi optimis. Ya, andaikan kita tidak bisa berspeak up, tidak berani ngomong, tidak berani, udah doakan. Doakan pemangku negeri ini, para pejabat itu sebetulnya itu ya karyawannya masyarakat sebetulnya. Karena kalau kita tahu, kita paham, negara itu kan organisasi ya. Organisasi terdiri dari rakyat. Negara itu rakyat, pemerintah, penegak hukum, pengawas, itu namanya negara. Dari rakyat supaya sing ngurus gawe pemerintahan. Pemerintah sing ngurus negara iki. Agar aman ada penegak hukum, bikin polisi. Agar aman dari gangguan negara lain, bikin tentara. Agar ada pengawasan pemerintah orang cerewet, GDPR. Nah, diurus bareng-bareng, namanya sistem demokrasi. Uangnya bagaimana? Rasa masyarakat kan urunan meneh, pingin gawe dalan api, masyarakat kan urunan. Dengan cara bayar pajak. Pingin punya rumah sakit kon urunan. Dengan cara dari pajak. Jadi sampai engko lah sing ngurus negara kuwi masyarakat urunan meneh, nggih gaji sing ngurus negara, pemerintah kuwi sing ngurus negara kuwi, sing gaji ya urunan rakyat bayar pajak. Kita mau berobat dari rumah sakit yang kita urunan, kita pun kudu bayar, loh kan lucu toh itu. Terkadang lewat jalan kita yang itu uang urunan kita pun harus bayar. Nah, lucu meneh toh itu. Mau apa? Di negeri ini semua bayar. Nah, maka wajarlah ketika bangsa Nepal itu sekarang mulai cerdas, tahu iki negara iki urunan, bro. Dite rakyat
Sing bangun dalan urunan duit rakyat, sing gaji atau presiden atau gubernur, bupati, petinggi kaya duit rakyat. Kon urunan nggih dalam bentuk pajak atau pungutan apa, ki bayar mereka. Dan dia itu bekerja untuk rakyat. Dia itu bosnya adalah rakyat, ini bosnya. Tapi sayang ketika jadi kan sewenang-wenang. Ketika jadi lupa diri. Duit urunan dikorupsi gitu loh, ditilep dhewe sak keluargane sak balane gitu. Ah, ini kenapa rakyat Nepal cerdas, pinter, wah marah kan itu. Langsung buak kali wae. Buak kali udun dan sebagainya itu. Semua dah tahu lah itu. Ah, itu mulai melek sadar dia itu. Karena duit urunan dintekke cara ngono. Duit urunan kanggo negara dari bentuk pajak dan pungutan dan pendapatan yang lain itu, mereka yang kita gaji, yang kita suruh ngurus negara kuwi malah wani-wani karo rakyate. Akhirnya ya dilawan. Entek lah. Itu. Nah, dan itulah sistem itu. Jadi ya harus bekerja sama, jangan membiarkan kezaliman. Jangan rela negeri ini dipimpin oleh orang-orang buruk yang akhlaknya rusak, moralnya teter gitu. Namun seburuk-buruk apapun pemimpin, ya kita punya cara untuk mengingatkan, tidak kemudian barbar juga tidak. Kalau tidak punya kemampuan mengingatkan, ya memang berdoakanlah negeri ini. Maka saya menghimbau para khotib-khotib Jum'ah itu, jangan lupa doakan bangsamu, negerimu ini. Seperti doanya orang-orang kuno itu adalah khutbah itu kan selalu mendoakan Allahumma ja'al baldatana hadza baldatan Indonesia baldatan thayyibah wa rabbun ghafur mutmainnatan sufiyatan birahmatika irhamin. Jangan lupa itu. Nah, sekarang saya dengarkan khutbah-khutbah jarang baca doa itu. Nah, terkadang dibully para samiin atau orang yang jabatan dungok ajuk baldatan Indonesia. Itu penting karena sholat Jumat itu sholat yang dengan serentak diikuti banyak orang. Nah, dungo ki mandi, maka doa yang tidak boleh ditinggalkan Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat wal mu'minul muslimat. Itu kan wajib itu dalam doanya. Apalagi dalam Indonesia ini kan mayoritas muslim. Juru jadikan Allahumma ja'al baldatana baldatan Indonesia mutmainnatan sufiyatan baldatan thayyibah wa rabbun ghafur. Ya, itu begitu biar dijadikan Allah. Ja'al umara'ana wa fuqaha'ana wa ulama'ana aminatan amanatan. Begitu, jadikan pemimpin kami, umara kami, ulama kami amanah ya Allah. Doakan semua karena doa ini bisa merubah segalanya. Baik, kalau larangan-larangan dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak berbuat korupsi sudah ada nggak, Yai? Ya, saya kira Islam itu sudah, korupsi itu kan istilah saja, istilah dalam pemerintahan korupsi, gratifikasi, gitu kan? Istilah zaman sekarangnya ya. Bahasanya riswah kan, suap, memberi tambahan terhadap orang yang sudah dapat gajian, itu termasuk juga riswah. Gratifikasi, memberi sesuatu hal yang tidak semestinya dia terima dengan satu tujuan, gratifikasi. Dan itu sebetulnya bukan hanya dalam pemerintahan, dalam hal apa saja ya bisa terjadi hal itu. Baik, masih dari Bang Joni, bagaimana untuk pembenahan moral bagi orang-orang yang sudah punya jabatan, juga orang pinter-pinter, terutama untuk bangsa yang lagi carut-marut tentang korupsi ini? Mohon caranya, ya. Itu mentality sulit, jadi buang ganti orang gitu aja. Buang seperti orang Nepal itu aja, buang lebok kali gitu aja. Sulit karena mentalnya mohon maaf, mental begitu. Di debat juga ngunggahi soalnya. Wah, ya pinter malah sampai sing dituduh. Lihatlah sekarang. Fakta bisa dibolak-balik. Pejuang sekarang bisa dianggap pembangkang. Mau apa? Masihkah ada demokrasi di negeri ini? Tak jawab ya. Ya lihat aja. Gitu loh. Yang berjuang dianggap pembangkang sekarang itu. Aktivis dianggap orang-orang yang mencari ingin jadi selebritis sekarang. Sulit di negeri ini. Maka saya salut dengan masyarakat Nepal itu yang cerdas dan berani itu.
Padahal katanya terinspirasi dari kota kecil sini ya. Karena mentality itu sulit. Mentality itu ya sementalnya mental koruptor gitu loh. Mau kelas RT ada dapat beras, nanti dapat 10 kilo, dia 10 kilo, tapi nanti, enggak aku bagi sekilo ya, begitu. BLT dapatnya 600, ya dikasihkan 600, tapi di balik layar engko nglompokno yuran 1.000-an ya, kanggo begini begitu. Dan sebagainya, masih bisa lah. Proyek jalan aja lah, nanti kong kali kong dengan toko material itu kan hal yang biasa toh. Tapi siapa yang berani ngomong sekarang? Wah, ngomong kok karo pejabat. Wah, bisa diorak dibagi BLT, nggak dibagi beras nanti. Nggak ada yang berani. Dan yang tidak berani itu juga salah. Dolim itu namanya, membiarkan kezaliman. Nah, karena tidak ada yang berani ngomong itulah sehingga merajalela korupsi dari tingkat RT, RW, desa sampai kemana-mana. Nggak usah jauh ke pusat, tingkat desamu lu desamu jal, openi, awasi, ngomongo, lo ono. Kalau tidak berani, ya percuma ngomong korupsi ya wes ben. Katakan desa tertentu dapat AD nanti 1,5 miliar, ADD 900 jumlah. Untuk apa? Betulkah uang itu digunakan? Kan ada peraturannya sekian persen untuk operasional desa, untuk bagi siltap, kemudian untuk program-program itu ya ada peraturannya. Sekarang awasi, betulkah transparan sesuai dengan teknisnya? Ketika teknisnya sesuai, betulkah katakan yang 600 itu untuk pembangunan murni 600 atau mau 200? Wah, ada notanya, iya, tapi harga di markup kan banyak caranya. Notanya betul dari toko yang tidak kerja sama. Kalau perlu bikin toko dewe, mantep, ora kena pajak. Karena nanti kalau toko yang besar pasti dia tidak mau karena kena pajak, yang nanggung dia yang pajaknya. Maka di markup lah itu material yang harusnya 30 menjadi 60. Sampai kok ngerti? Boloku beras yang cerita. Sampai nggak ngomong, aku ngomong gini, ngomong aku. Sampai kabeh kudu ngomong, nek kepengin negara iki beres. Yang ada di circle pemerintah harus berani cerewet, dimusuhi, risiko, pejuang apa cundang hari gitu. Ayo, ala ya ti ngomong tok iya nane, nek wis ngomong lah lumayan lah ya. Ayo, bagaimana coba? Di markup di apa di nota. Sehingga nanti kalian kita harus tahu, tanyakan toko-toko yang biasa diajak kerjasama. Mohon maaf, pejabat tingkat desa dapat dalam satu proyek ratusan juta loh itu. Dari markup proyek, markup material itu, bayangkan, yang 30 menjadi 60, yang 40 menjadi 80. 200 lolos, bros. Dapat tuh. Dari markup, dari itu caranya nyolong kayak begitu. Caranya nyolong duit desa. Maka jangan heran, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pejabat di Indonesia pasti kaya. Kalau nggak kaya, itu pejabat yang paling bodoh. Bodoh gak iso korupsi. Tingkat desa pegang uang miliaran per tahun. Ya ini mohon maaf Pak Kepala Desa ini. Aku nggak bahas Indonesia, kok bahas negara Konoha. Tapi saya yakin masih banyak yang soli, yang baik. Itu yang nakal begitu. Saya membaca bukunya Pak Mahfud MD gitu loh. Katanya begitu kata Pak Mahfud MD. Jadi ngeri kan. Baik, tentang ar-rosi wal murtasi finnar, itu kan kalimatnya langsung finnar. Nah, ya. Apa tidak ada kalimat-kalimat yang bisa bertobat atau apa gitu ya? Karena dampak kerusakannya kan nyata kan. Sekarang katakan uang proyek. Sekarang uang makan ya, uang makan, program makan bergizi nasional itu kalau kita lihat itu yang kita tunggu UDP itu. Yang bergizi itu ternyata mobilnya itu. Ternyata mobilnya yang tulisannya bergizi itu. Makanannya jauh daripada gizi. Sekarang makanya jatah yang harusnya 15.000 mungkin 6.000 atau 7.000 ya separuh kemana kan? Sehingga bukan berkita ya dapat makanan tapi jauh dari gizi.
Ya bergizi tapi dikit. Kenapa? Ini justru malah lebih bahaya ini program makan gratis. Coba nanti DPR sudah mulai ngomong. Ini justru kesempatan korupsi dari tingkat desa-desa dan kelompok-kelompok dapur ini. Karena ternyata dapur itu juga miliknya pejabat-pejabat penting atau temannya pejabat atau saudara pejabat. Dan itu bisa mengelola uang miliaran tuh Mas, tiap dapur itu. Jadi bisa memarkup anggaran yang sangat luar biasa. Mengambil anggaran luar biasa. Ya kemarin juga coba lihat tuh. Jeruknya aja itu Bang Jawa ngaran saupil gitu. Jeruk upil udah sebodoh gitu. Kalau buahnya ya Allah itu. Nilainya 15.000. Ya, dan saya punya fotonya itu, saya lihat ya, Masya Allah. Bagaimana negara mau baik, programnya baik, oknumnya yang luar biasa. Jadi membuat programnya bagus, tapi justru membuka peluang korupsi rame-rame. Ya Allah, jadi entah negara ini entah Masya Allah. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Wawan yang ada di Pamotan Rebang. Ini masalah sholat, Yai. Anak kecil zaman sekarang ini kan kebanyakan memakai pampers. Lah ketika kita sholat, anak tersebut tiba-tiba nemplok atau naik ke punggung kita. Padahal anak tersebut sedang membawa barang najis yang sudah keluar ataukah tidak, ini kadang kita tidak tahu, Yai. Cuman kekhawatiran itu selalu ada. Yang keluar dari dua jalan tentunya najis itu keluar. Apakah tetap sah napa mboten salatnya kita niki? Mohon pencerahannya, Yai. Salat di antara yang membatalkan salat kan terkena najis yang tidak segera dibuang, tersingkapnya aurat yang tidak segera ditutup. Nah, kalau nempel sebentar kan berarti tidak permanen kan? Enggak apa-apa itu. Kecuali nempel suwi gitu. Suwi itu yo ukurannya satu rukun, itu lama. Kalau nempel satu rukun, katakan waktu berdiri kemudian digendong pada waktu berdiri satu rukun kan, sampai rukuk itu. Ya itu ya bisa membatalkan kalau memang bawa najis gitu. Kalau memang bawa najis. Tapi kalau tidak ya tidak, hanya sebentar saja ya enggak apa-apa. Gitu. Baik. Karena yang membatalkan itu ketika terkena najis yang tidak segera dibuang, tersingkapnya aurat yang tidak segera ditutupi. Itu nanti batal sholatnya saja atau sekaligus batal wudunya, Yai? Batal sholatnya saja. Habis itu langsung sholat lagi. Wudunya enggak. Kan kena najis tidak membatalkan wudu. Tapi yang sholat itu bisa batal sholatnya kalau kena najis yang tidak segera dibuang. Oke. Dan kalau kasusnya seperti ini tidak perlu membersihkan ya, artinya kadang kan nemploknya di bagian punggung atau mana. Ini kan mentang-mentang najis kan biasanya orang ini harus tak bersihin dulu gitu. Dan ya sudah, kalau sudah kan sudah ada pampers-nya juga. Langsung sholat lagi saja nggak, ya? Dan itu saya kira lebih terbaca. Yang tidak terbaca itu apa? Celana dalam orang yang sholat. Sekarang berapa banyak orang yang sehati-hati orang dulu, orang kuno dulu. Orang kuno dulu itu kalau mau sholat nyopot katok. Sekarang mana ada, nggak ada itu orang kerja di kantoran itu seharian pakai celana dalam, celana itu daleman itu. Mana pernah diperiksa, dicium pesing pora, pasti pesing. Sholat loh. Agak banyak sholat yang percuma kan. Sekarang kalau dari katakan berangkat kantor katakan, atau pergi dari rumah pagi, semua nanti sholat duhur, nggak ganti katakan, atau sampai sholat asar, sampai maghrib kadang, sudah berapa kali dia pipis itu, pasti itu kena najis walaupun tetes itu kan tetap najis, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa nggak risau tentang itu? Kalau nggak pempes jelas gampang hukumnya. Yang kita bawa sendiri itu loh daleman kita itu. Nah, maka yang paling bagus kalau mau sholat kan diperiksa. Tapi apakah ada orang sedetail itu? Jarang. Sebagai ikhtiarnya itu nggak ya diperiksa? Nggak ada yang ikhtiar kayak begitu. Nah, maka kenapa Kiai pilih sarung itu? Sebenarnya alasan itu. Lebih mudah ya. Iya, lebih mudah untuk mengoreksi. Kalau celana ya mau coba di muka umum mencopot-copot gitu ya nggak mungkin, akhirnya kan ya coba gampangnya gitu aja kan. Oke. Nah, padahal banyak pesingnya itu. Itu lebih bahaya, lebih batal karena tidak sah, karena sudah sholat yang kena najis pakaian, badan dan tempat itu tidak sah karena syaratnya harus suci sholat itu. Oke, pertanyaan terakhir ini saya bacakan dari hamba Allah saja. Ini seorang ibu-ibu ini, Yai. Saya seorang pedagang, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya seorang pedagang. Nah, bila ambil dagangan ini ke Jakarta ya, apakah bila belanja pergi sendirian juga haram? Masalahnya berangkat sore sampai sana pagi, terus belanja sampai sekitar jam 2 sore pulang sampai rumah pagi, malamnya dalam perjalanan. Karena memang keadaan ibu-ibu harus sekarang bekerja sebagai tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Kalau kasusnya seperti ini bagaimana ini ya? Ya, dalil tidak akan terubah dengan satu kondisi ya, kecuali memang nanti masuknya adalah satu kedaruratan mutlak gitu loh. Nah, undang-undangnya kan bagi perempuan mau dagang mau apa kalau keluar rumah sehari semalam aja ya tidak boleh, haram, kecuali bersama mahram. Bersama mahram. Tapi seperti yang saya baca, kenapa ulama-ulama Arab sekarang, untuk pemerintah Arab Saudi sekarang, orang yang umrah itu sudah tidak diwajibkan menggunakan surat mahram. Itu dengan pertimbangan keamanan, karena sudah aman, tempatnya sudah dipisahkan. Gitu. Ada satu sistem yang sudah memisahkan sehingga mereka tidak harus ada dengan mahramnya. Tentunya perginya dengan sama-sama perempuan. Itu kemudian nanti dalam hotelnya juga dipisahkan perempuan dan laki-laki. Kemudian dalam tata caranya juga tempatnya sudah dipisahkan. Karena pertimbangan keamanan yang menjadikan mereka bisa dipisahkan sehingga tidak dibutuhkan surat mahram. Kalau dulu kan wajib mahram, sekarang sudah dihilangkan ya, tanpa mahram pun bisa umrah sekarang. Gitu. Itu ada berarti alasannya karena segi keamanan. Dan kalau ke Jakarta katakan bekerja, dia aman-aman saja. Dan yang sudah berjalan juga aman, tidak. Kan nanti keamanan dari segi internal dan eksternal. Artinya gangguan itu dari gangguan luar dan diri sendiri kan. Kalau sendiri itu kan kecenderungan nyeleweng ada gitu. Tapi dia sendiri sudah biasa, aman, tidak akan apa-apa, ya sudah bekerja profesional gitu ya. Bisa dimaklumi. Ya tetap karena tidak boleh melanggar hukum, karena hukumnya haram. Dan haram bisa menjadi boleh ketika satu kedaruratan. Kembali pada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena masaqat, al-masaqatu tajridu taisir. Karena satu kesulitan maka akan menarik satu kemudahan. Lah nek ora ngono ora mangan katakan. Nek ora mangkat nek engko nek bayar nggawa pengawal engko malah ngentek-enteki nggo jatah tambah budget untuk kulaan. Nah, katakan pertimbangan-pertimbangan itu ya wis, yang penting amanah, bisa menjaga diri dan terhindar tidak berbuat dosa. Oke, untuk ibu hati-hati pokoknya dan tetap semangat nggih. Ada sisi kemudahannya. Ada kemudahan kan hukum kan. Ada rukhsahnya. Kita berbicara tentang hukum kan. Al-mathaqatu justru tajridu taisir. Kalau terjadi satu kesulitan justru akan menimbulkan kemudahan. Aku nek ora mbut gawe ramangan, aku nek ngejak uang kok dak malah entek ning dalan, artinya budgetnya lebih tinggi. Untung ra supiro malah entek nggo perjalanan. Nah. Terus memang pekerjaanku itu, terus saya sudah aman kok, nggak pernah apa ya, sudah bekerja profesional, pergi berangkat aman gitu. Ya monggo kalau begitu. Tadi ada rukhsah dalam hukum itu. Baik, ya kita sudah di penghujung acara, sudah overtime. Sebelum kita closing, mohon doanya ya. Semoga Allah memberi hidayah kita dan seluruh pendengar Pas FM ya. Semoga majelis ini menjadi majelis kajian ilmu yang menjadikan wawasan bertambah, ilmu bertambah, pengetahuan bertambah, sehingga bertambahnya ilmu itu akan menjadikan ibadah kita benar. Maka bertambahnya ilmu harus sesuai dengan hidayah agar menjadi petunjuk yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan taqarrub semakin dekat. Karena bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah itu tidak bertambah apa, melainkan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.